Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revo Ferdiansyah di Titik Temu Podcast. Menyambung cerita, menginspirasi harapan. Eva Nursofa, TKW asal Kabupaten Kerawang, sempat viral di video bahwa meminta tolong pada Presiden, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Kerawang. Nah, ramainya itu, viralnya itu sambil menangis. Entah apa yang terjadi sebenarnya dengan Eva Nursofa di Arab Saudi. Nah, hari ini Titik Temu sudah menghadirkan langsung Eva Nursofa yang sudah pulang ke Indonesia 2 hari lalu. Maka kita akan menggali sebenarnya ada apa dengan Eva Nursofa di Arab Saudi sehingga menangis meminta pertolongan. Kita langsung aja berdialog dengan Eva Nursofa dan kuasa hukumnya Bang Dede Jalaluddin. Siap. Terima kasih Teh Eva ya. Teh Eva, Bang Dede Jalaluddin ya sebagai kuasa hukumnya. Terima kasih sudah hadir di podcast Titik Temu. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya manggilnya siapa nih? Eva aja ya. Biar sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa pulang ke Indonesia ya. Selamat. Kapan? 2 hari lalu ya pulang? Iya. Gimana perjalanan pulangnya? Lancar. Ya. Baik. Oke. Gini, kita ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi pada Teh Eva karena viral video menangis meminta pertolongan ingin pulang. Sebenarnya apa yang terjadi pada Neng Eva di sana? Ya, saya merasa ditipu di sana. Katanya kan jadi sedih gitu. Ya, ditipunya tipu seperti apa maksudnya? Dijanjikan di sini kan pas di Indo bicaranya katanya pas turun dari pesawat langsung dijemput sama majikan. Ya. Tapi kan sampai sana ternyata enggak. Ya. Malah dibawa ke kantor. Terus di kantor itu udah 4 hari. Udah pas dapat 4 hari malah dibawa ke rumahnya supir agensi di sana, dipekerjakan di sana. Dikerjakan kerja apa di sana? Kerjanya beberes kayak cuci di rumah supir agensi itu. Iya. Nah, oke. Sebelum menjelaskan lebih lanjut kondisi di sana, awal mula Teh Eva berangkat ke Arab Saudi ya? Oman. Oman Arab Saudi. Awal mulanya seperti apa, ceritain pada kita? Awal mulanya kan medical dikenalkan oleh yang namanya ada ya. Iya, salah satu. Ya. Ada salah satu orang dikenalkan, terus katanya dijanjikan kerja di sana, katanya kerja di adanya majikan dia. Oke. Tapi sampai sana rupanya enggak. Ya. Terus kan itu saya juga udah ngomong sama sponsornya bahwa saya siap berangkat ke luar negeri pas sesudah Lebaran. Waktu itu di medical juga udah unfit. Di medical terus kata si sponsor itu oke, katanya gitu kalau mau habis Lebaran. Tapi kenapa enggak tidak lama kemudian sponsornya bilang katanya suruh pasporan, katanya nggak bisa di cancel. Kan saya apa boleh buat gitu ya. Pengen nolak ya nggak enak. Bingung ya? Iya bingung. Terus udah gitu pas sudah pasporan nggak lama terbang. Sampai sana dijanjikan dia nanti ada yang jemput, katanya majikan di sana. Tapi rupanya bukan. Nah, itu dalam waktu berapa lama itu sponsor itu ketemu sponsor terus langsung bisa terbang, itu waktunya berapa lama? Ada
2 minggu kurang 2 lebih. minggu udah langsung bisa terbang. Iya. 2 minggu itu apa yang dilakukan oleh Sofa dan sponsor tersebut? Ya, Kan pasti melakukan tes kesehatan, mungkin Iya. belajar Training. bahasa, training dan lain sebagainya. Enggak. Nggak melakukan apapun. enggak BLK dulu, enggak training dulu di Indo, enggak. Jadi hanya ditawarkan, terus dibikin paspor berangkat. Iya, Bahkan tes kesehatannya unfit, oke, ditolak. ditolak. Mm-mm. Tes kesehatannya di mana dulu? Di klinik Klinik mana? Kerawang atau luar di Kerawang? luar Karawang, Condet tepatnya. Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Oke. Nah, gini. Dalam 2 minggu itu, apa yang disampaikan oleh sponsor itu? Ya, sponsor mah kan Nggak ngomong. curiga kamu, ini 2 minggu udah bisa terbang dan saya tidak melakukan bahasa. Ada rasa belajar. curiga. Enggak sih. Iya. Curiga nggak curiga. Iya. Cuman dia sponsornya kan nggak mau, kalau ditanya ke rumah ya insya Allah katanya, jawabnya gitu. Sponsornya atas nama PT apa? Ingat? Nama sponsornya? Iya. Nama sponsornya Ibu Tina. Ibu Tina. Iya. Orang Kerawang? Iya. Sama Pak Asep. Ibu Tina dan Pak Asep warga mana? Warga Karawang. Kerawangnya? Purwasari. Oh, Purwasari. Iya. Ibu Tina dan Pak Asep. Iya. Orang Purwasari. Iya. Itu yang membawa kamu menjanjikan itu kerja di Arab Saudi. Iya. Sebagai betul. sponsor itu. Iya. Kamu dikasih apa? Kasih uang PIT. Berapa? 3 juta. 3 juta. Terus kamu berangkat, ngomong apa aja pihak sponsor itu? Nggak ada ngomong apa-apa sih. Nggak khawatir kamu tidak bisa bahasa, terus akhirnya kamu berangkat saja, bahkan tes kesehatannya juga gagal sebenarnya kan? Iya. Ya katanya kalau bahasa mah gampang katanya gitu bilangnya. Nanti juga kalau udah lama mah di sana ngikutin katanya gitu. Kalau udah minum air di sana katanya nanti juga bisa sendiri. Ya. Terus nanti bisa pakai translate katanya gitu. Oke. Selama perjalanan kamu ke Arab sebelum berangkat, apa yang disampaikan oleh penyalur itu, sponsor itu? Iya, dia bilang katanya nanti pas sampai sana dijemput majikan, dia bilangnya gitu. Oh, itu terus. saja. Iya. Nah, terus sebelum berapa lama kamu di Arab? Terus bikin video? Apakah setelah datang 2 hari atau berapa hari terus kamu bikin video? Karena sudah merasa kamu tadi tertipu ya? Iya. Ya hampir 2 mingguan lah. Hampir 2 minggu baru Iya. kamu bikin video. Iya. Terus apa ceritain? Bikin videonya seperti apa? Terus bisa ini Pak Bang Dede Jaludin kan dia yang terus mensupport, saya lihat di media sosial bagaimana video kamu kan tersebar, terus dia melakukan perlawanan, melakukan pembuktian, melakukan komunikasi apa? Lewat apa itu, ceritakan saja. Awal mulanya kan saya minta bantuan ke salah satu mantan relawan. Yeah. Cuman tanggapannya kan lama gitu, kurang respon. Terus saya langsung ke Bang DJ, minta bantuan di WhatsApp, di telepon. Saya bilang, Bang, bantuin saya mau pulang gitu. Saya di sini kesiksa, maksudnya nggak kesiksa secara fisik, secara batin. Terus bapak saya kan lagi sakit di sana, kepikiran juga kan. Terus anak saya nangis terus. Ya, udah sih. Terus kamu di sana dikasih makan? Dikasih 1 kali. Itu jam 1, jam 12 baru dikasih makan. Ya, padahal kan posisi di situ saya nggak puasa. Oh, jadi sehari 1 kali dikasih. Iya. Tes apa? Cerita kemarin setelah viral kan rame di video. Siapa menangis minta pertolongan presiden, gubernur, bupati minta pulang.
Apa yang dirasakan Teh Sofa di sana? Sedih? Sedih. Gimana? Ya saya ingat sama anak saya, terus ingat sama orang tua saya yang lagi sakit, Anak dua ya? anak 2 masih kecil, Dan mohon maaf statusnya bercerai ya? bercerai, bapaknya nggak ada, pergi. Ingat di sana ingat terus sama anak. Mm-mm. Sementara sebenarnya kerja ke sana kan mau mencari nafkah Iya, buat buat anak, tapi buat kondisi tidak di sana tidak mama nasib kurang kurang baik. beruntung. Iya, kurang beruntung. Mm. Sedih ya. Banget. Eh, Setelah berapa hari berarti di sana? 2 minggu? Ya hampir, 2 minggu. hampir. Terus bisa pulang itu gimana ceritanya? Saya kan awal mulanya minta bantuan ke mana relawan ya, yang dulu ada yang nyalahin lah, cuman kurang responnya kurang. Terus suruh bikin video tapi belum ada naik lah gitu Belum follow videonya. up. Belum. Terus saya ke Komunikasi sama Bang DJ. Ya, saya nangis di situ, telepon sama beliau, cerita saya di sana gimana. dia kondisi ya. Mm-mm. Tapi nggak ada yang memukul secara fisik, nggak ada ya? Nggak ada. Hanya makan sehari sekali ya? Iya, sehari sekali, itu pun saya posisinya di sana nggak puasa. Iya. Ya, kalau puasa kan beda ya. Iya, Karena ada halangan. harusnya kan ada ya dikasih sarapan gitu. Ini enggak. Setelah pulang terus bagaimana di dalam perjalanan itu? Kan jam berapa di sana ceritanya kok bisa terus akhirnya pulang ke Indonesia? Kan saya disuruh buat bikin video klarifikasi. Nah iya itu muncul ya. Iya, sempat viral video klarifikasi itu kan ada 3. Ya. Itu kan saya di sana sama agent di sini ditekan, katanya kalau mau pulang cina suruh bikin video klarifikasi dulu. Siapa itu yang menekan agennya? Agent di sini Siapa namanya? kurang tahu. Artinya melalui telepon atau? Iya, melalui telepon. Bahasanya gimana coba jelasin? Katanya gini, udah sekarang mah kalau kamu pengen buru-buru pulang, cenah orang tua kamu nungguin di rumah, kamu bikin video klarifikasi. Saya sempat menolak di situ, kalau saya nggak mau. Nggak apa-apa, saya serahin aja ke Pak Jalal, katanya. Kata dia, enggak, cenah saya mah ada urusannya sama kamu, bukan sama Pak Jalal, katanya gitu. Pak Jalal itu Pak Dede Jalur. Iya, nggak ada urusannya sama Pak Jalal. Padahal saya di situ udah kasih nomor beliau, tapi dia nggak mau telepon. Terus saya nggak mau lama-lama, akhirnya saya nggak mau lama-lama di sana lagi lah, nggak mau ditunda-tunda, ya udah. Akhirnya saya mau, karena emang ditekan juga di sana. Terus di situ kan sebelum bikin video klarifikasi, HP saya kan disita, nggak dikasih internet oleh pihak di sana. Selama ada kurang lebih 5 hari. Oh, handphone disita? Iya, nggak dikasih internet. Saya pengen telepon. Terus susah juga ya ngehubungin, kalau mau pengen ngurusin ke Pak Jalal emang susah juga kan, karena nggak ada komunikasi. Iya, ya jadi akhirnya saya mau bikin video klarifikasi di situ. Setelah bikin video klarifikasi baru terus berangkat terbang ke Indonesia pulang? Iya, selang 2 hari. Oh, selang 2 hari? Iya, selang 2 hari baru saya. Siapa yang membawa kamu ke bandara terus akhirnya di Indonesia terus dijemput oleh siapa? Awalnya mengira di Oman kan diantar sama anaknya. Anaknya siapa? Supir agent. Oke. Ya, ke bandara Oman. Nah, di Oman saya terbang ke Indonesia langsung. Di sana saya kira yang jemput dari pihak desa. Ternyata ada pihak lain.
Oh, pihak lain itu siapa? Ya, katanya dari forum PMI. PMI. Forum. PMI. Oke. Oh, berarti di bandara udah ada, teman pihak desa ada? Kena- Iya, yang jemput itu ada dari pihak desa juga. Ada. Saya kirain pihak Pihak desa desa semua. semua. Ternyata Ternyata bukan. ada forum apa itu PMI. Hmm. Nah, setelah pulang, saya nanti ke Bang DJ ini sebagai kuasa hukumnya, nanti saya ngobrol persoalan hukumnya. Saya pengen tahu dulu, setelah pulang kamu, apa yang setelah kamu melihat orang tua kamu, terutama anak kamu? Sedih. Memeluk, menangis. Meluk sambil nangis. Anak kamu gimana? Saya peluk juga sambil nangis. Apa yang disampaikan anak usia udah berapa? Udah baru juga 2 tahun. Tapi udah bisa ngomong kan? Udah bisa, cuman pas saya pulang dia udah tidur. Udah pagi-pagi terus kaget. Iya, kaget. Ih, mama katanya kok ada di sini nggak jadi kerja katanya gitu. Terus apa yang kamu lakukan sama orang tua kamu? Meluk, Iya. minta maaf. Iya. Gak mau lagi gitu. Hati-hati ke depan ketika mau bekerja di mana pun itu harus hati-hati, harus kenali siapa yang membawa, karena apalagi di luar negeri kita kan tidak tahu. Iya. Kita nggak ada yang kenal kan gitu. Jadi harus hati-hati lagi. Semoga kejadian Eva ini tidak terulang kepada siapapun itu di orang Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Nah, saya mau ngobrol langsung kepada kuasa hukumnya berarti ya, Bang DJ ya. Bang DJ, jadi tulisannya Bang DJ SHD Jalaluddin. Gimana awal mula Bang DJ? Kan saya lihat itu luar biasa di medsos, terus bergerak mengupload kondisi Eva di sana, terus bahkan ada rapat dengan pendapat dengan DPRD ya. Iya. Nah, tapi saya pengen tahu dulu, penjemputan itu ramai kemarin di Polres Kerawang gimana? Ya, jadi gini, saya sedikit buka juga, kok bisa nih yang menjadi pertanyaan publik, kok bisa setelah viralnya Eva timbullah saya. Jadi pada saat hari Jumat menginjak ke malam ke hari Sabtu itu ya, tanggal 7 Maret, Eva sempat hubungi saya melalui media sosial saya. Dan Eva pun meminta kontak saya, ada apa, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya kasih, karena dia bilang minta tolong, akhirnya saya kasih. Pada saat dalam perjalanan pulang malam itu, kurang lebih setengah dua malam, dia telepon saya, hubungi saya sambil nangis-nangis. Itu kan, saya tanya, ada apa kok nangis gitu kan. Saya minta tolong, katanya saya pengen pulang loh, memang ada apa gitu kan. Akhirnya saya tenangin beliau dulu pada saat telepon saya. Memang kamu di mana sebenarnya, saya tanya itu kan. Saya lagi di luar negeri Pak, katanya gitu, di Oman, kata dia, Arab Saudi. Loh, kaget lah saya dari situ, kok bisa, kapan berangkatnya gitu kan. Dia bilang ya kurang lebih beberapa hari yang lalu, kata dia gitu kan. Terus kenapa? Ya saya pengen pulang, katanya. Saya pengen pulang, katanya gitu kan. Ya pulangnya itu kenapa? Saya tanya dulu dong alasannya. Ya saya seperti inilah diperlakukan tidak baik, seperti itu dia bilang. Terus juga saya merasa ditipu Pak. Ditipu kenapa? Karena saya dijanjikan dari awal itu pada saat saya berangkat sebelum ke luar negeri itu, katanya saya mau dijanjikan mau dapat majikan langsung. Ternyata pas saya dapat berangkat dari transit di Malaysia ke Oman, langsung dijemput sama supir agensi, kata dia gitu loh. Kok bisa? Saya bilang gitu. Terus kamu itu berangkat ke sana itu apakah memang secara legal atau tidak gitu kan? Kok bisa tidak dapat majikan? Saya bilang gitu. Ya saya nggak tahu katanya prosesnya seperti apa. Akhirnya saya dia cerita sama saya sebelum minta tolong kepada saya, dia juga pernah minta tolong kepada salah satu orang yang memang tergabung atau yang ada di dalam komunitas lah gitu kan. Tapi tidak direspon. Apa yang diberi informasi atau arahan dari sana,
hasil pembicaraannya saya bilang gitu kan, oh saya disuruh bikin video. Akhirnya saya pun sontak menjawab hal yang sama, ya sudah bikin aja video gitu kan, bikin aja video, nanti coba kirim ke saya seperti apa videonya. Dari situlah video tersebut meledak begitu. Nah pada saat videonya viral gitu kan, saya terakhir komunikasi dengan Epa itu Sabtu malam Minggu jam 21.30, tepatnya jam setengah 10 lah gitu kan. Nah setelah itu hilang komunikasi. Dari situ saya sangat mempunyai feeling yang sangat kuat. Pasti nih anak handphonenya pasti disita. Ya. Gitu kan. Setelah viral itu ya. Setelah viral itu pasti nih anak videonya suruh dihapus atau apalah gitu kan. Ya. Nah dari situ feeling saya betul, timbullah video-video klarifikasi. Ya memang tadi disampaikan oleh Pak, video klarifikasi itu ya seolah-olah diintimidasi atau ditekan. Ada apa? Maksudnya tujuannya apa? Untuk membuat kegaduhan hal ya sedemikian rupa. Gitu kan. Yang namanya orang minta tolong dengan cara apapun akan dilakukan. Apalagi kami gitu kan sebagai penasihat hukum, sebagai advokat, ketika memang ada yang meminta pertolongan, baik itu secara pro bono atau pro deo, ya kita akan lakukan. Apapun itu bentuknya, kita akan terus membela terhadap masyarakat yang memang meminta pertolongan kepada kita. Nah, saya sedikit cerita gini, Bang. Ketika memang pada saat Epa ini sudah landing di di Indonesia, gitu kan, ini kan sempat membuat publik bingung. Kepulangan Epa dijemput oleh salah satu ABCD. Padahal sebelum video Epa viral itu, mereka tidak ada. Mereka tidak tahu. Setelah video viral itu baru mereka secara tidak langsung meminta kepada orang tua Epa untuk dibuatkan surat kuasa. Padahal orang tuanya Epa itu tidak menginginkan karena sudah memberikan kuasa terlebih dahulu kepada saya. Gitu. Akhirnya ya silakanlah berjalan seperti itulah prosesnya. Bahkan pada saat pulang pun Epa tidak langsung dibawa ke rumah. Dibawa ke kediaman Haji Entang itu, Ketua Forum Perlindungan Migrasi Indonesia DPD Karawang di daerah Lemah Abang Wadas. Oh, dibawa ke sana dulu. Dibawa ke sana. Nah, sedangkan orang tuanya Epa itu kan dengan saya. Iya. Kami meminta kepada forum tersebut, bahkan di sana juga ada kepala desa. Gitu kan. Kepala desa dari kita ya, Desa Medangsem. Meminta untuk penyerahan Epa itu diserahkan di Polres Karawang agar diketahui atau disaksikan oleh APH. Tujuannya apa? Gitu kan, agar tidak terjadi hal-hal yang sedemikian rupa. Dari jam 6 sore gitu kan, tepatnya jam 18.30 pas buka puasa, kita sudah sampai di Polres, kita komunikasi dengan yang pihak sana, meminta gitu kan kepada mereka untuk diserahkannya Pak atau kepada orang tuanya itu di Polres Karawang. Karena apa? Ya saya sampaikan, kami mendapat kuasa dari orang tuanya loh, gitu. Yang mana orang tuanya itu menginginkan Epa itu diserahkan di Polres, tapi dari pihak sana tidak mau. Sampai ya kepala desa minta tolong ke Pak Sekda, sampai ke sana sinilah gitu kan. Komunikasi dengan saya, ya saya sampaikan ke beliau semuanya. Saya memiliki hak imunitas untuk melindungi klien saya bilang. Gitu kan. Itu kan sudah jelas. Sudah jelas diatur di dalam undang-undang. Kan gitu. Kita atas nama penerima kuasa, seperti apapun terhadap klien kita harus membela, kan gitu. Nah dari situ sampai dengan larut malam kurang lebih jam 12 atau jam 1. Oh, jam 6 sampai jam 12 malam? Jam 12 malam. Gitu kan. Dari situ akhirnya saya memutuskan untuk komunikasi dengan salah satu anggota kepolisian. Bagaimana caranya, karena kita pernah konsul juga nih terhadap PPA. Makanya saya sedikit agak ya bentuk kekecewaan saya lah gitu kan terhadap unit PPA Polres Karawang. Kenapa kok tidak mendampingi kami untuk ke sana? Ada apa gitu kan tanda kutipnya. Akhirnya kita konsultasi dengan yang lain, unit lain gitu kan. Akhirnya dia memberikan saran untuk didampingi oleh pihak kepolisian yang pada saat itu pada piket dari Jatanras ya. Didampingi oleh Inapis juga. Pas sampai sana di Lemah Abang, kita berangkat ke sana kurang lebih 1:30. Sudah ada dari APH dari wilayah setempat juga dari Polsek Lemah Abang.
Akhirnya di situ saya sampaikan gitu kan. Ada apa? Ketika memang mereka tidak mau mengantarkan EPA ke ke kantor kepolisian ini, Polres Karawang, ada apa? Pertanyaan saya. Kalau misalkan forum tersebut itu memang dia bersih, ngapain takut? Kan gitu. Pertanyaan pemikiran sederhana aja kan gini ya, Bang. Sponsor yang memberangkatkan EPA, saya juga sudah menyampaikan ke forum tersebut. Kalau mau serah terima, saya minta sponsor itu untuk hadir juga. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dia. Iya, setuju. Sepakat nggak, Bang? Seperti itu. Ternyata kan sponsor tidak ada. Bahkan ketua forum pun pada saat ke sana dia tidak menampakkan batang hidungnya, wajahnya. Siapa yang menyerahkan? Hah? Yang menyerahkan siapa? Ya dari pihak-pihak sana yang lain. Gitu. Padahal kan dengan gagahnya ketua forum tersebut, oh ini hasil saya. Gitu. Padahal kan kita tahu beliau ini dulunya apa. Hanya berkedok terhadap organisasi tersebut. Dan beliau itu membackingi semua sponsor-sponsor atau agensi bodong. Makanya saya sepakat gitu kan, tindakan secara proses hukum ini akan tetap terus dilakukan. Berarti yang sponsor ini agensi bodong? Bodong. Kalau misalkan kita tanya sama Epa tahu nggak, pernah nggak dibawa ke PT-nya? Nggak pernah sama sekali. Epa pernah nggak pelatihan untuk Nggak. pendidikan terlebih dahulu sebelum berangkat? Paspor apa? Paspor biasa Lancong. di itu bisa. Turis, bisanya bisa turis kok. Bisanya bisa terus ya. Begitu. Nah dari situ makanya pada saat kemarin kita RDP ya, RDP dengan Komisi 4, dengan dinas terkait juga, dari Disnaker, dari Imigrasi Karawang, terus dari P2MI Jawa Barat, perwakilan, sampai saya pun mengundang, itu kan, membuat permohonan kepada Komisi 4 untuk menghadirkan dari forum tersebut agar ini terang benderang. Itu kan ternyata kan dia mangkir dan absen, tidak hadir. Ada apa? Pertanyaannya seperti itu aja. Gitu. Makanya saya secara penerima kuasa dari orang tua EPA, saya akan tetap apa yang menjadi keinginan orang tua EPA untuk diproses secara hukum seperti itu. Karena mau bagaimanapun juga P2MI Jabar itu kemarin mengatakan ini sudah masuk dalam unsur indikasi terhadap TPPO-nya. Buktinya apa aja yang kamu punya? Oh, yang pasti ada. Sponsor ini yang kutip bodong. Bodong, ya. Ya sekarang gini, Bang. Paspornya EPA itu kan diterbitkannya di mana? Kalau seandainya kemarin kan dari imigrasi mengatakan kalau misalkan dia memiliki KTP domisili Karawang, kenapa tidak dibuatnya di Karawang? Okay. Walaupun pada umumnya sekarang untuk membuat paspor itu di mana saja bisa. Yeah. Tapi kan kembali lagi ada apa? Yeah. Kan gitu. Okay. Terus juga visanya itu kan visa turis atau pelancong. Visa turis atau pelancong itu kan terbatas. Yeah. Orang kayak liburan. Iya, hanya beberapa bulan saja. Hanya beberapa bulan atau beberapa hari lah gitu kan. Tergantung bagaimana kesepakatan dari pihak agensi. Gitu. Makanya dari situ saya berusaha keras bagaimana saya tetap tegak lurus untuk membela masyarakat. Khususnya ini kan warga saya. Langkah selanjutnya ke kuasa hukumnya Eva dan ayahnya ya. Apa yang mau dilakukan? Yang pasti saya akan terus menempuh terhadap proses hukum ini. Kami tetap akan melaporkan perbuatan melawan hukum terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap anak dari klien kami. Itu kan bahwasannya mafia perdagangan orang ini harus diberantas lah gitu. Kalau misalkan di Polres Karawang tidak diterima ataupun tidak direspon, kami akan ke Mabes Polri seperti itu. Saya sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan. Artinya akan melangkah apapun itu untuk mencari keadilan. Betul, karena kan gini Bang, dengan kepulangannya EPA selamat di Indonesia, alhamdulillah loh. Iya, sangat bersyukur. Dalam waktu beberapa hari, dalam tenggang waktu beberapa hari, EPA bisa dipulangkan. Coba PMI yang lain yang minta pertolongan ke sana ke sini, dia berbulan-bulan gak bisa pulang. Gitu. Gitu, makanya saya terus push, saya terus menyuarakan bagaimana EPA bisa pulang. Kayak gitu. Bahkan kepulangannya EPA itu sebelum dia mendarat di Indonesia, bahkan dari pihak sponsor pun meminta ganti rugi ke EPA dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh EPA.
dengan orang tuanya. Nah, bodohnya ini terhadap sponsor di dalam surat pernyataan itu tidak ditandatangani di dalam surat pernyataan. Lantas EPA ini membuat surat pernyataan itu untuk siapa? Gitu kan? Untuk siapa? Gitu kan? Itu kan sudah cacat hukum. Iya. Gitu. Dan di situ tertulis jelas kalau seandainya dia kabur atau dia hamil atau apa ya, di dalam surat pernyataan dia harus mengganti rugi 30 juta dan harus mengembalikan uang yang telah diterima sama EPA itu, uang fit ya. Iya. 3 juta dan harus mengembalikan itu. Iya. Bahkan lebih bodohnya lagi gitu kan, dengan kepulangan sebelum kepulangan EPA, salah satu ketua forum itu mengatakan ya sudah patungan aja 3 juta dari pihak agensi, pihak sponsor dan juga orang tuanya EPA. Loh, orang kok jadi korban malah suruh ikut patungan? Ini kan korban. Gitu. Kasihan dengan kepulangannya EPA ke Indonesia, ya alhamdulillah bersyukur, tapi kembali lagi kalau ditanya secara mental, secara psikisnya dia apakah memang membaik? Tidak. Dibully oleh netizen semua karena membuat gaduh, mereka bilang gitu kan, rasa takut gitu kan. Nah, saya makanya berjuang bagaimana caranya mengembalikan, memulihkan nama baik EPA gitu, dan membuktikan bahwa penyalur itu sponsor bodong. sponsor itu Iya, membuktikan kalau misalkan ya alasan logisnya begitu saja. Kalau dia tidak merasa bahwa sponsornya dia legal atau memang tidak bodong, kenapa dia tidak mau berani nampak? Begitu. Oke. Terakhir ya, Eva sudah memiliki pengalaman walaupun singkat di luar negeri, di Arab Saudi. Tidak. Tidak. Pesan Eva apa yang ingin disampaikan? Contoh, jangan sampai ada yang terjadi lagi seperti Eva kan. Untung saja Eva itu bisa pulang ke Indonesia dengan cepat, dengan selamat. Belum tahu kita ke depan, bisa saja ada korban Mengalami hal yang sama. Hal sama bahkan lebih gitu. Apa yang disampaikan? Ya, saya sih ke sama yang lain jangan mau diiming-imingi Uang fit. Ya uang fit, terus omongan sponsor gini-gini gitu. Harus hati-hati siapa Ya, yang harus bawa hati-hati. sponsor itu benar atau enggak gitu. Terus harus tahu rumahnya, harus bertemu langsung dengan keluarga kita. Tahu PT-nya juga. Ya, harus tahu PT-nya juga. Jangan sponsor bilangnya PT ini, PT itu, tapi PT-nya nggak ada. Bang DJ, terakhir apa yang mau disampaikan? Yang pasti saya ingin sedikit menyampaikan, saya berpesan terhadap APH yang ada di Kabupaten Karawang, khususnya Kepolisian Kabupaten Karawang ya, Polres Karawang, tegakkan keadilan demi masyarakat kecil. Itu. Yang pasti ketika memang itu salah, katakan salah. Itu benar, katakan yang benar. Itu saja. Oke, terima kasih. Cukup. Ya, tadi saya sudah langsung berdialog dengan Evan Nursafa, TKW yang alhamdulillah bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Tetapi ini perlu menjadi perhatian semua bahwa menjadi TKW ke luar negeri itu harus lebih hati-hati, harus paham, harus tahu siapa yang membawa, penyalurnya benar atau tidak. Tetapi ini sudah terjadi pada Eva, maka kami seluruh masyarakat menunggu pihak penegak hukum untuk membuktikan bahwa Karawang aman, tidak ada penyalur-penyalur bodong, tidak ada namanya permainan-permainan penjualan ke luar negeri. Semoga penegak hukum di Karawang segera bertindak atas nama keadilan, atas nama rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Karawang. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Titik temu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.